Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Ketika Chen Ping tiba di lembah roh darah, Jin Dong sudah menunggu Chen Ping di pintu masuk lembah. Melihat Chen Ping benar-benar membawa banyak orang, Jin Dong buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan Chen, orang-orang ini adalah... Ini semua dari istana tanpa jiwa. Aku bertemu mereka di jalan dan membawanya ke sini. Apa yang kamu lakukan di pintu masuk lembah?" Chen Ping tidak mengerti apa yang dilakukan Jin Dong di muara lembah, seolah dia sedang menunggu seseorang. "Tuan Chen, saya di sini untuk menunggu Anda." Setelah Jin Dong selesai berbicara, dia mencondongkan tubuh ke telinga Chen Ping dan berbisik, "Tuan Chen, orang yang menjual jam kepada Anda ada di sini, dan dia tampaknya sangat berkuasa. Dia bersikeras untuk bertemu dengan Anda. Dia mungkin telah kembali dan ingin untuk mengambil jam itu, ambil kembali." Jin Dong mengira pria parubaya itu ada di sini untuk mengambil kembali jamnya, jadi dia terus menunggu Chen Ping di mulut lembah, berencana memberitahu Chen Ping terlebih dahulu agar Chen Ping bisa siap mental. Namun ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung menjadi gembira, "Di mana orang itu sekarang?" "Tepat di dalam, Tuan Hantu dan Tuanku sedang menunggumu. Mereka sangat sombong," kata Jin Dong. Chen Ping tidak menjaga Jin Dong, tapi langsung berlari ke lembah roh darah. Pada saat ini, pria parubaya sedang duduk di kursi malas, dengan iblis San Guilao dan Luo Shouhai berdiri di samping. Wajah Luo Shouhai tampak sedikit tidak senang, tetapi penatua hantu gunung iblis sangat hormat. Melihat Chen Ping kembali, kedua orang itu bergegas menyambutnya. "Tuan Chen, Anda kembali," kata Luo Shouhai dan tetua hantu gunung iblis. Ketika pria parubaya itu mendengar bahwa Chen Ping telah kembali, dia segera berdiri. Chen Ping mengabaikan Luo Shouhai dan tetua hantu gunung iblis, tetapi berjalan langsung ke arah pria parubaya itu dan berkata dengan hormat, "Senior Feng Mo, maafkan aku karena membuatmu menunggu begitu lama." Kata-kata Chen Ping membuat Luo Shouhai dan Mo San Guilao langsung tercengang, dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Bahkan Feng Mo sendiri sedikit terkejut, lalu tersenyum, "Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Anda harus tahu bahwa ketika dia menjual jam tangan itu kepada Chen Ping tidak mengenalinya, tetapi sekarang ketika dia bertemu dengannya, dia memanggil dirinya sendiri, yang membuat Feng Mo sedikit bingung." Chen Ping tersenyum canggung dan berkata, "Saya bertemu Senior Yin Mo. Dia melihat jam dan menebak identitas Anda." "Hahaha, ternyata orang tua ini. Aku bilang tidak mungkin kamu memahami senjata ajaib waktuku dalam waktu sesingkat itu." Feng Mo tertawa dan mengakui identitasnya. Pada saat ini, Luo Shouhai dan Demon Mountain Ghost Lao tercengang, mereka tidak percaya bahwa binatang di depan mereka adalah pria parubaya dengan aura klan sebenarnya adalah iblis angin. "Senior Feng Mo, ada apa denganmu? Mengapa kamu memiliki aura suku binatang di tubuhmu?" Chen Ping juga terkejut, jadi dia bertanya, "Hei, ceritanya panjang. Saat kau melepaskanku dari menara penindas iblis, sisa jiwaku melarikan diri kembali ke dunia surga dan manusia. Namun, aku tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat dan tidak dapat membentuk kembali tubuhku. Pada akhirnya, aku hanya bisa merasuki seorang biksu orc. Jika jiwa yang tersisa terekspos dalam waktu yang lama, kemungkinan besar jiwa tersebut akan tercerai-berai, dan kemudian saya akan benar-benar menghilang selamanya." Feng Mo menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Mo, Chen Ping menyadari bahwa tubuh ini adalah milik seorang biksu orc, tidak heran ada aura orc pada dirinya. Ya, sekarang dia tidak ragu lagi dengan identitas Feng Mo. Bagaimanapun, Feng Mo hanya menggunakan tinju cahaya suci. Leluhur, murid ini pantas mati. Dia justru menyerang leluhur dan meminta leluhur untuk menghukumnya. Hantu gunung iblis Lao berlutut di depan Feng Mo dengan keras. "Bangunlah, dia yang tidak tahu tidak bersalah."
Feng Mo melambaikan tangannya dan berkata. Hantu Gunung Setan Lao berdiri dengan kegembiraan di wajahnya, tubuhnya sedikit gemetar karena kegembiraan. Senior Feng Mo, apa yang kamu inginkan dariku? Chen Ping penasaran mengapa Feng Mo datang ke sini untuk menemukannya. Tentu saja aku mencarimu karena ada yang ingin aku minta bantuanmu. Sekarang aku telah menggunakan tubuh orang lain, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatanku. Tubuh ini tidak dapat menahannya. Jadi aku perlu membentuk kembali tubuhku. Tapi untuk membentuk kembali tubuhku, aku membutuhkan batu iblis. Aku ingin kamu mencarikan batu iblis untukku agar aku bisa membentuk kembali tubuhku. Kata Feng Mo. Senior Feng Mo, sangat sulit untuk membentuk kembali tubuh, dan kekuatanmu akan turun secara signifikan pada tahap awal. Senior Yin Mo juga sedang membentuk kembali tubuh. Dia mendapat dukungan dari lembah orang mati, tetapi kekuatannya saat ini adalah tidak terlalu kuat. Setidaknya kamu merasuki orang lain sekarang, jadi kekuatanmu cukup bagus. Chen Ping berkata pada Feng Mo, kamu tidak mengerti, memiliki tubuh orang lain akan membatasi kekuatanmu. Jika aku dapat membentuk kembali tubuhku, meskipun pada awalnya akan sulit, itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika aku berhasil membentuk kembali tubuhku, aku akan dapat untuk kembali ke tubuhku. Puncaknya setara dengan hidup kembali. Lagi pula, aku sudah muak dengan bajingan ini sejak lama. Tubuhku sendiri lebih tampan. Bajingan ini memiliki wajah berbulu dan sulit untuk menjemput perempuan. Tanda seru. Chen Ping tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka Feng Mo akan mengatakan hal seperti itu. Feng Mo berkata tanpa daya. Senior Feng Mo, di mana batu ajaib hari ini? Chen Ping masih tidak tahu di mana batu iblis surgawi berada, dan dia tidak dapat membantu Feng Mo menemukannya. Tuan Chen, saya tahu bahwa batu Tianmo berada di puncak pegunungan Tianmo, dan batu jenis ini dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari. Kata hantu gunung iblis tua. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia terdiam. Di mana dia bisa menemukan hal yang hanya bisa ditemui tetapi tidak dicari. Kamu tidak perlu khawatir, awasi saja batu ajaib itu untukku. Kemarilah, aku akan memberitahumu dua formula. Apakah kamu bisa menembus waktu senjata ajaib tergantung pada pemahamanmu sendiri. Feng Mo melambai pada Chen Ping. Chen Ping membungkuk, dan Feng Mo membisikkan beberapa kata di telinga Chen Ping. Setelah selesai berbicara, Feng Mo menepuk bahu Chen Ping dan berkata, saya yakin kamu bisa mengerti. Senior Feng Mo, bisakah senjata ajaib kali ini membalikkan waktu, menghidupkan kembali orang, atau bahkan kembali ke masa lalu? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu pikirkan? Feng Mo tercengang, bahkan Daluo Jinxian tidak memiliki kemampuan untuk memutar balik waktu. Tahukah Anda bahwa waktu mengendalikan ribuan dunia? Apakah Anda ingin memutar balik waktu? Saat senjata ajaib ini digunakan, itu bisa menunda waktu tertentu di area tertentu, atau bisa juga melihat ke masa lalu bukan berarti kembali ke masa lalu, namun mengembalikan kesadaran pada apa yang terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, kamu bisa melihat dan mendengar, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, hanya kesadaranmu saja yang dibawa. Jika kamu ingin membawa tubuh fisikmu kembali ke masa lalu, senjata ajaib ini tidak bisa lakukan. Tapi aku tidak tahu apakah senjata abadi di tangan makhluk abadi itu bisa melakukannya. Setelah mendengarkan penjelasan Feng Mo, Chen Ping memiliki pemahaman awal tentang jam, dan dia juga mengetahui rumusnya. Sekarang dia harus memikirkannya sendiri. Terima kasih, Senior Feng Mo, atas bimbingan Anda. Chen Ping berkata dengan penuh rasa terima kasih. Haha, aku harus berterima kasih. Jika kamu tidak melepaskanku dari menara penindas iblis, aku masih akan tertekan sekarang. Awalnya, saya pikir akan memakan waktu lama untuk melihat Anda di Gunung Iblis Surgawi di alam surgawi, tetapi saya tidak menyangka bahwa kekuatan anak Anda telah meningkat begitu cepat.
Sekarang Anda hanya master alam kesengsaraan tingkat pertama. Saya khawatir Anda akan menjadi kultivator alam kesengsaraan tingkat kelima. Anda bahkan tidak mempedulikannya, bukan? Feng Mo tertawa dan berkata, ini semua berkat tinju cahaya suci senior Feng Mo. Chen Ping menyanjung Feng Mo. Oke, tolong berhenti menyanjungku. Tak satu pun dari kalian diizinkan mengungkapkan identitasku saat ini. Saya hanya bisa berjalan sebagai orc sekarang. Ketika Anda menemukan Gunung Tianmo, ingatlah untuk menghubungi saya. Saya memiliki slip giok transmisi suara di sini. Saya akan memberikan Anda satu untuk memfasilitasi kontak kita. Kamu harus menghargainya. Slip giok transmisi suara ini membuatku kehilangan banyak koin spiritual. Feng Mo memberi Chen Ping slip giok transmisi suara dan berkata. Melihat slip giok transmisi suara di tangan Feng Mo, Chen Ping tidak bisa menahan tawa dan menangis sejenak. Tampaknya berbagai ahli jimat di dunia manusia benar-benar kekurangan pasokan saat ini. Bahkan iblis besar ini tidak dapat menyempurnakan mantra sederhana. Senior Feng Mo, kamu harus menyimpannya sendiri. Aku punya lusinan slip giok pemancar suara di sini. Aku akan memberikan semuanya padamu. Selama kamu merindukanku, kamu bisa menggunakannya. Tidak perlu segan-segan untuk berpisah dengan mereka. Saya bisa menyempurnakan ratusan ini dalam waktu singkat. Chen Ping mengeluarkan lusinan slip giok transmisi suara dari cincin penyimpanan dan berkata. Feng Mo melihat lusinan slip giok pemancar suara di tangan Chen Ping dan hanya bisa mengutuk. Feng Mo tidak sopan, mengambil lusinan slip giok transmisi suara, lalu pergi. Melihat punggung Feng Mo, penatua hantu gunung iblis masih linglung, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat leluhur Feng Mo. Setelah Feng Mo pergi, Chen Ping berkata kepada Luo Shouhai dan Mo San Guilao, saya bertemu orang-orang dari istana tanpa jiwa di jalan dan membawa mereka ke sini. Orang-orang dari istana tanpa jiwa, bukankah mereka mencoba membunuhmu? Orang-orang ini semua adalah antek dari aliansi penyegel iblis. Luo Shouhai bertanya dengan bingung. Sekarang orang-orang seperti istana tanpa jiwa ingin melepaskan diri dari aliansi penyegel iblis, jadi aku membawa mereka ke sini. Lembah roh darah ini cukup besar. Jika orang-orang dari istana tanpa jiwa ada di sini untuk sementara, menurutku penyegelan iblis tidak akan terjadi. Aliansi juga akan mampu melakukannya. Terpikirkan, kata Chen Ping, jika orang-orang ini tidak menargetkan Tuan Chen, saya tidak keberatan membiarkan mereka tinggal di lembah roh darah. Kata Luo Shouhai, baiklah, aku akan mengajakmu bertemu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia membawa Luo Shouhai dan Mo San Guilao menemui Song Tianhai di istana tanpa jiwa. Karena kami berdua iblis, kami menjadi akrab satu sama lain dengan cepat. Mulai sekarang, kami akan tinggal di lembah roh darah setelah istana tanpa jiwa, sehingga untuk sementara kami dapat menghindari aliansi penyegel iblis. Chen Ping meminta Huo Feng untuk membawa binatang badak untuk membiasakan dirinya dengan suasana lembah roh darah, sementara dia sendiri sedang mengasingkan diri. Pelajari jam itu. 3 hari kemudian, binatang badak menjadi akrab dengan suasana lembah roh darah, dan hubungannya dengan Huo Feng menjadi lebih dalam. Selama periode ini, Luo Shouhai sedikit tidak sabar. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang membunuh seluruh lembah roh darah. Huo Feng, bagaimana? Chen Ping bertanya pada Huo Feng. Tidak masalah. Huo Feng berkata dengan percaya diri. Yah, biarkan binatang roh ini mencari tahu sebelum kita datang ke lembah roh darah, yang telah tinggal di lembah roh darah ini. Petik 2. Kalau begitu, biarkan Ling Ribis mengikuti napas, mari kita lihat masa lalu, siapa yang melakukannya. Kata Chen Ping kepada Huo Feng. Huo Feng mengangguk, dan kemudian mengikuti binatang badak roh dan menjelaskannya. Jangan melihat badak spiritual ini baru saja lahir, tetapi dalam hal napas, ini sangat sensitif. Saya melihat binatang lingki di sekitar lembah roh darah, dan kemudian berkeliaran di posisi gutu. Setelah 1 jam penuh,
binatang badak Ling berteriak ke arah tenggara, dan kemudian berlari dengan cepat. Ketika Chen Ping melihat ini, mereka dengan cepat menindaklanjuti. Jin Dong dan Luo Si tidak mengikuti, dan membiarkan mereka berdua meninggalkan lembah perlindungan darah. Terlebih lagi, orang-orang dari kuil tanpa jiwa ini baru saja datang ke lembah darah, dan ada banyak tempat yang tidak kenal. Kamu Cheng, kamu keluarga. Baik Penatua Chu dan Ye Liancheng duduk di aula keluarga Ye. 3 hari telah berlalu, tetapi tidak ada berita tentang istana jiwa sekecil apapun. Kamu RUKANG, tampaknya orang-orang dari kuil tanpa jiwa ini benar-benar dikhianati. 3 hari telah berlalu, dan tidak ada berita sama sekali. Penatua Chu berkata dengan ekspresi bermartabat. Kali ini, ia membawa Laosan ke Gunung Ajaib, tetapi orang kiri itu meninggal, dan orang dari kuil tanpa jiwa itu juga memberontak. Penatua Chu tidak tahu bagaimana mengikuti Suo Tianzong. Penatua Chu merasa lega, selama pria dari kuil tanpa jiwa itu tidak keluar dari Gunung Ajaib, kamu dapat menemukannya cepat atau lambat. Kamu Lia Cheng menghibur Penatua Chu. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana kabar keluarga penggemar Cheng Sheng? Pemilik aliansi secara pribadi mengundang keluarga Seng berkali-kali untuk membiarkan mereka bergabung dengan Demon League, tetapi keluarga Seng ini telah mendorong 3 hambatan. Jika keluarga Seng ini dapat bergabung dengan aliansi iblis kita akan memiliki arai master kita sendiri. Kita dapat menggunakan berbagai mantra pada waktu itu. Kita dapat menggunakannya sesuka hati. Petik 2, kata Penatua Chu. Lagi pula, keluarga Seng terkenal di dunia, dan semua orang ingin menang. Jangan khawatir, Penatua Chu. Tidak akan lama sebelum keluarga Seng memohon untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Ye Liancheng sedikit mengangkat sudut mulutnya, wajahnya penuh percaya diri.